Baik sahabat-sahabat Salsabila dimanapun berada, masih di obrolan talkshow penyuluhan hukum tentang politik hukum pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang. Nah, ini sesi terakhir mungkin ya, tapi bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya masih kita buka di nomor 081 333 3331 941. Boleh di chat WA. Baik, sahabat Siput, monggo ada pertanyaan lagi katanya nih Pak. Ada pertanyaan, ini tidak dijelaskan siapa namanya dan dari mana. Tapi intinya begini, Mas Muafi langsung ya, karena ini juga menyangkut tentang peraturan, jadi saya akan bertanya kepada ahlinya. Ahli. Mau tanya, apakah Perbuk merupakan informasi publik? Jika iya, apa implikasi hukum jika Perbuk tidak dipublikasikan? Entah itu info terkait progres penyusunan jika masih dalam proses ataupun kalau sudah rampung. Jadi intinya apakah Perbuk itu merupakan informasi publik begitu. Saya juga ingin menambahkan ya terkait masalah ini, memperjelas dari awal kita berdiskusi. Jika seumpamanya Pilkades tahun ini tetap akan dilaksanakan, kira-kira ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pemerintah Kabupaten Sampang untuk sampai kepada pelaksanaan begitu. Karena katanya Pak Mafi tadi untuk Permendagrinya kan sudah keluar. Nah, kira-kira ada beberapa tahap lagi untuk Kabupaten Sampang melaksanakan Pilkades pada tahun 2021, sehingga masyarakat Sampang tidak bertanya-tanya nih. Jadi ada yang mengatakan bahwa perbuknya katanya belum selesai, perdanya katanya, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan ini juga coba disambungkan dengan pertanyaannya seperti itu. Monggo bisa. Oke, terima kasih. Terkait dengan satu yang terakhir dulu yang kemudian saya coba jawab dulu. Berbicara tentang proses atau tahapan pelaksanaan Pilkades itu ada beberapa tahapan yang perlu kemudian dilalui. Salah satunya adalah persiapan. Yang kemudian kalau kita berbicara persiapan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu jelas bahwa di dalamnya bahwa pelaksanaan persiapan Pilkades itu selama 6 bulan. Nah, kemudian kalau berbicara terkait dengan sosialisasi atau Perbuk atau peraturan bupati, ini sebenarnya secara aturan hukum perlu dipublikasikan karena ini kaitannya dengan masyarakat atau terkait dengan pemahaman masyarakat terkait dengan aturan yang sudah diputuskan oleh bupati itu sendiri. Karena ini ada kaitannya dengan transformasi publik, ya selayaknya tahapan-tahapan sebelum adanya Perbuk itu perlu diadakan sebuah sosialisasi terkait dengan masyarakat. Bisa nanti secara teknisnya lewat kecamatan atau KPD yang sudah ada koneksinya terkait dengan itu semua. Saja. Jadi sebetulnya untuk tahapan sudah jelas begitu Pak ya. Iya. Dalam aturan sudah dijelaskan. Tinggal bagaimana Kabupaten Sampang menjalankan aturan itu. Betul. Kita juga mengingatkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang agar tetap stay di rumah karena kita sangat mencintai Kabupaten Sampang agar tidak ada varian-varian baru yang datang ataupun timbul, sehingga kalau seumpamanya masyarakat menginginkan Pilkades ini dilaksanakan pada tahun ini, maka kita mengupayakan agar Pemkab tidak memberikan semacam alasan karena terdampaknya COVID, seperti itu ya kira-kira. Jadi karena ini adalah sesi terakhir,
kita minta closing statementnya dari Bapak Dewan terlebih dahulu. Monggo dipersilakan. Jadi begini Mas, yang jelas proses demokrasi ini harus kita dukung, bukan hanya di tatanan tingkat atas saja, tapi dimulai dari tingkat bawah. Saya berharap kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang ini bisa direalisasikan dan terrealisasi dengan tahapan-tahapan yang akan dimulai nanti dalam tahun ini. Kalau dalam bulan 6 tanggal 17 ini tahapan-tahapan itu akan dimulai. Ini janji dari pihak BPMD. Saya berharap ke depan pelaksanaan itu bisa terrealisasi. Dan bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam hal ini aparat keamanan, pada dasarnya sudah siap semua. Dan anggarannya itu tinggal ya, misalnya ada kekurangan kita tambah. Jadi sekali lagi pelaksanaan Pilkades harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal, karena ini merupakan penilaian bagi pemerintah daerah sukses atau tidaknya pesta demokrasi di tingkat desa ini. Jadi hanya itu dari saya. Ya, terima kasih. Silakan kepada Bapak narasumber yang kedua, Pak Muafi. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kepada sahabat Salsa, kami mengharap untuk selalu menjaga kesehatan lewat bagaimana caranya agar tidak terjadi varian-varian COVID baru di daerah Kabupaten Sampang, dengan cara monggo kalau tidak ada kegiatan yang begitu mendesak, tinggal diam di rumah saja. Kemudian terkait dengan closing statement yang terkait persoalan penundaan atau terkait pelaksanaan Pilkades, hukum tidak bergerak dengan sendirinya. Hukum selalu melalui ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini menjadi sebuah sensibilitas atau menjadi sebuah kausalitas akan diberlakukannya sebuah hukum. Ketika varian baru yang ada di daerah Bangkalan ini tidak menyeruak dan tidak merebah di Kabupaten Sampang, maka ini menjadi hal yang harus dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Akan tetapi ketika varian baru yang ada di Bangkalan ini terjadi merebak di daerah Kabupaten Sampang, maka secara aturan hukum yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 2020 ini akan menjadi sebuah kebijakan baru bagaimana kemudian bupati melaksanakan sebuah penundaan Pilkades. Itu saja dari saya, dan kami sebagai manusia biasa tidak bisa lepas dari salah al-insan al-khoto' wa nisyan. Itu dari saya. Ya, terima kasih Mas Wafi. Karena ini sudah sampai pada waktunya, kita pamit undur diri. Saya sendiri karena masih canggung begitu dan masih dalam tahap belajar. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dari dalam segi bahasa ataupun yang lainnya. Kita berikan juga kepada Mas Lukman itu. Baik, terima kasih Pak Aulia atas waktunya. Alhamdulillah bisa kita berdiskusi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Aulia, Mas Muafi dapat mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat Sampang, khususnya persoalan Pilkades di Sampang. Karena malam ini merupakan topik yang sangat asik untuk diobrolkan, dan saya yakin masyarakat ini banyak yang mendengarkan atau mungkin menyimak langsung secara live streaming di Facebook Salsabila. Kami selaku host atau moderator pada diskusi pada kali ini undur diri. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Kami Lukman Hakim, Sekretaris IPBH NU bersama sahabat Saiful Islam, anggota IPBH NU, undur diri dan mohon maaf, sampai ketemu di Doksu bulan Juli 2021. Sekian, wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.